yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki akhir daripada tahun 2022 dan akan segera memasuki tahun baru Masehi 2023. Tantangan ke depan bagi kita semakin berat terasa. Banyak hal yang di depan mata kita begitu hebat, siap menghadang umat Islam ini, menghadang akidahnya. Berbagai upaya dilakukan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Mereka berupaya menjauhkan umat Islam ini dari agamanya, mendangkalkan keyakinannya, menggerus akidahnya, bahkan kalau bisa murtad dia dari agamanya. Berbagai upaya mereka lakukan, yang nyata, yang tidak nyata, yang terlihat secara kasat mata maupun hal-hal yang dibicarakan secara sirriyah di antara mereka. Belum lagi upaya-upaya menghancurkan moralitas umat ini, sehingga umat Islam ini merasa tidak bangga kalau dia berperilaku seperti umat Islam. Mereka tidak bangga lagi memakai baju koko. Mereka tidak bangga lagi mencium tangan orang tua dan gurunya. Sehingga jangan aneh, anak-anak sekarang kalau nyium tangan guru dan orang tuanya, diciumnya di pipi dan di jidat. Bahkan yang hebatnya lagi, kalau salamannya main tonjok-tonjokan. Jadi upaya-upaya untuk menghilangkan nilai-nilai keislaman semakin tampak di depan mata kita. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama membentengi diri kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Allah menjelaskan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikannya apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Hari esok di sini adalah hari akhirat. Bekal yang kita lakukan sekarang di dunia ini. Kalau sekarang kita tidak memiliki bekal untuk akhirat, maka bagaimana nasib kita di akhirat nanti? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kita menjadi orang yang lupa sama Allah. Kalau kita lupa sama Allah, maka Allah akan membuat diri kita lupa akan jati diri kita. Hati-hati. Apa yang dimaknai dengan lupa terhadap Allah? Lupa terhadap Allah, tidak mau mengingat Allah di dalam setiap kondisi dan situasi. Lupa kepada Allah, tidak mau melakukan hukum-hukum Allah. Lupa kepada Allah, tidak mau diatur dengan aturan Allah. Sekarang ini kan negara kita ini bahkan ada undang-undang, peraturan-peraturan daerah yang ribuan yang kemudian dibatalkan karena bernuansakan Islam. Jadi yang akan ditegakkan ini peraturan-peraturan manusia yang hasil pemikiran yang terbatas itu. Padahal kita yakin aturan-aturan yang ditetapkan Allah itu yang paling baik untuk manusia. Contohnya saja, Allah mengharamkan mencuri. Allah menghukum berat mencuri dengan dipotong tangankah dia. Maka pada hakikatnya itu bukan hal. Islam tega ya kok memotong tangan, Islam kok tega ya mengkisos, Islam kok tega merajam. Pada hakikatnya hukum-hukum atau hudud itu ditegakkan adalah dalam rangka menerapkan efek jera agar orang tidak mengikuti jejak langkah keburukan orang tersebut. Di dalam Islam itu hudud itu langkah akhir.
Jadi kalau orang ada masalah, yang namanya lapor ke polisi itu langkah terakhir. Di dalam Islam lebih dikedepankan syura, bermusyawarah, tumbuhkan keikhlasan. Kalau ada orang membunuh tapi kemudian dia ikhlas dan dia membayar daripada dam atau dendanya, selesai urusannya. Kalau sekarang ini coba, orang gara-gara salah omongan saja, itu kantor polisi penuh dengan laporan-laporan. Gara-gara di media sosial yang kadang-kadang kita nggak kontrol saja, itu ulama-ulama kita dipenjara. Padahal di dalam Islam yang namanya hudud, yang namanya pidana, itu langkah terakhir kalau tidak ada diketemukan kesepakatan di antara kita. Jadi agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Tidak semena-mena potong tangan, tidak semena-mena kisos, tidak semena-mena rajam. Ada proses yang dilalui berdasarkan bagaimana mencari titik temu kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling tidak merasa dendam di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari dunia ini, maka kemudian mari kita sama-sama kumpulkan bekal untuk di akhirat nanti. Kalau kita tidak mengumpulkan amaliyah yang baik, amal soleh dalam kehidupan dunia ini, lalu bagaimana nanti kita di akhirat? Ketika kita di mizan, ditimbang, amal manakah yang lebih banyak? Apakah amal kebaikan atau amal keburukan? Kata Allah, nikmatku begitu banyak kepadamu wahai manusia. Engkau hidup sekarang karena nikmatku. Engkau sekarang masih bebas menghirup oksigen gratis. Kalau kita hitung-hitung, Allah hitung-hitungan. Coba sekarang biaya oksigen di rumah sakit orang pakai oksigen berapa itu? Kata Allah, gua hitung nih, lu ngambil napas di sini berapa tuh? Hitung-hitung. Allah enggak menghitung. Allah berikan dengan rahman dan rahimnya kepada kita makhluknya. Kita sekarang kan hidup karena Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Kita sekarang sehat karena Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kita sekarang dalam kondisi sempurna fisik kita karena Allah memberikan kesempurnaan itu. Tapi kalau Allah mencabut, tidak ada yang upaya pun yang mampu menghalang-halanginya. Orang seger buger jumpalik mati dia. Orang kemarin masih ketawa ketiwi, kepeleset di kamar mandi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dia. Ketika Allah berkehendak, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Oleh karenanya, sebelum kesempatan kita hilang, ketika nyawa kita melayang dicabut oleh malaikat Israel, maka yuk kita sama-sama persiapkan bekal kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala, persiapkan bekal kita menghadapi hari akhirat yang di situ tidak akan bermanfaat harta, tidak akan bermanfaat jabatan. Yang bermanfaat adalah yang membawa amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, 3 hal yang harus kita benahi dalam rangka mempersiapkan bekal di hari akhirat nanti dan menghadapi tantangan zaman ke depan yang luar biasa untuk kita umat Islam ini. Yang pertama, mari kita sama-sama kuatkan dan kokohkan akidah kita, iman kita. Kuatkan. Iman itu terangkum dalam kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ketika kita masuk Islam, kita mengucapkan syahadat. Jangan main-main dengan syahadat kita. Saudara, kalau yang sudah punya istri, ketika akan menikah itu kan, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan. Itu bukan ucapan main-main. Ketika kita bersyahadat, bahkan itu sangat kokoh, yang kuat sekali. Ada konsekuensi di dalamnya. Ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ketika itu kita menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah. Maka ketika itu kita rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh aktivitas hidup kita. Makanya rumah tangga harus sesuai aturan Allah.
Bermasyarakat harus sesuai dengan aturan Allah. Berbisnis harus sesuai dengan aturan Allah. Semua harus ikutin aturan Allah dan Rasulnya ketika kita bersyahadat. Jadi kalau ada orang Islam di masjid dia Islam, di pekerjaan dia kayak orang kafir, gak ngerti dia. Ada orang Islam di masjid zikirnya hebat, di luarannya ngezolimi, ngezeleki orang lain, memfitnah, maka orang ini belum ngerti tentang Islam. Kalau orang sudah ngaku Islam, sudah bersyahadat, maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya, ibadah saya, segala apa yang saya miliki untuk Allah. Dan ini tidak sia-sia. Ketika hidup kita diserahkan semuanya kepada Allah, berdasarkan aturan Allah, maka berarti pahala kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berangkat dari rumah kita ke masjid untuk sholat Jumat saja, hitungan langkah kaki kita menjadi pahala untuk kita. Kita melaksanakan sholat i'tikaf kita dulu, i'tikaf di masjid untuk menunggu sholat Jumat, jadi lahan pahala untuk kita. Kita baca Al-Quran, baca zikir, jadi pahala untuk kita. Maka ketika semua kita pasrahkan kepada Allah dan di jalan Allah, itulah amal soleh kita. Kita pulang dari masjid ini, kita berbuat baik kepada sesama, kita berbuat baik kepada anak dan istri kita, itulah ibadah kita. Ibadah itu akan menjadi pahala selama sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka langkah yang pertama, kuatkan iman kita. Kuatkan iman kita. Jangan sampai sedikit pun tergores, jangan sampai sedikit pun tergerus oleh berbagai macam kondisi dan situasi. Lalu yang kedua, mari kita sama-sama perbaiki akhlak dan moralitas kita ini. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah, bagaimana kita berakhlak kepada sesama, bagaimana kita berakhlak kepada alam ini, kepada hewan, kepada tumbuhan. Kita berakhlak yang baik. Kita beribadah kepada Allah harus pakai akhlak. Kalau orang sholat nggak pakai akhlak, sholatnya kayak di balapan. Orang sholat nggak pakai akhlak, sholat masuk sini Allahu Akbar, 1 menit selesai dia. Allahumma lantas jalan kabur dia. Nggak pakai akhlak dia. Sholat harus pakai akhlak. Lahirkan ihsan di situ. Seolah-olah hadir Allah di depan mata kita, Allah mengawasi kita, Allah melihat kita, maka akan tumbuh lahir kehusyuan dalam sholat kita. Semua pun harus dipakai akhlak. Saudara tanya punya istri, coba kalau nggak pakai akhlak, KDRT terus kan? Saudara punya anak nggak pakai akhlak, itu anak mau jadi apa? Harus ditegakkan akhlak yang islami dalam hidup dan kehidupan ini. Pelan-pelan kita bina, pelan-pelan kita rumuskan, pelan-pelan kita program anak-anak kita, keluarga kita menuju kepada akhlak karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, yuk ibadah kita tingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Nawafil jangan ditinggalkan, sunnah-sunnah tegakkan, saum-saum sunnah laksanakan, sholat-sholat sunnah manfaatkan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai disia-siakan tahajudnya, sholat-sholat duhanya, sholat-sholat yang lainnya, jangan ditinggalkan. Karena itu adalah langkah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang istiqamah di dalam iman wal Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita tetap dalam keadaan berjalan di jalan siratal mustaqim, dan akhir hayat kita adalah akhir hayat husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala